Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di pertemuan ketiga ya untuk mata kuliah sport massage. Ini episode ketiga. Episode pertama sudah selesai, episode kedua sudah selesai, dan saya mengingatkan bagi episode pertama dan episode kedua yang belum menambahkan 1 subscriber, segera ditambahkan. Karena itu nanti akan dirangkum dengan tugas-tugas saudara dan nanti dikumpul pada akhir semesteran. Jadi penilaian saya gunakan dari 2 hal tersebut. Selain tugas rangkuman saudara, tambahan 1 subscriber itu juga akan menjadi poin bagi saudara, seperti itu. Nah, pada pertemuan ketiga ini atau episode ketiga ini kita belum masuk ke ranah praktek ya. Ranah praktek itu nanti akan saya terapkan pada episode keempat. Nah, hari ini kita masih kembali ke teori ya. Nah, episode ketiga ini kita coba akan bahas mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan sport massage. Nah, sebelum lanjut, saudara perhatikan bahwa pada setiap menit percakapan yang saya pandu melalui kanal YouTube ini, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan harus kalian jawab melalui rangkuman pada format yang saya kirim pada ketua tingkat. Jadi jangan dilewat-lewatkan setiap menit percakapan saya seperti itu, karena akan nyelip satu pertanyaan yang akan kalian jawab. Baik, mahasiswa yang saya banggakan, pada episode ketiga ini kita coba akan bahas mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan sport massage seperti itu ya. Nah, kemarin saya sudah jelaskan mengenai apa itu pengertian sport massage, manfaatnya seperti apa, tetapi saya coba akan ulangi sedikit gitu ya. Manfaat sport massage. Manfaat sport massage ini dikatakan oleh Dr. Cih Teh Giam ya, seorang ahli sport medicine, mengungkapkan bahwa massage itu bekerja untuk melakukan tindakan seperti preventif, kemudian preparatif dan kuratif. Preventif itu apa maksudnya? Jadi membantu menyiapkan kondisi fisik seorang atlet sebaik-baiknya. Atau kalau massage nanti digunakan bagi manusia yang bukan atlet, dia membantu menyiapkan kondisi fisik seseorang tersebut sebaik-baiknya melalui manipulatif yang akan diberikan. Kemudian yang kedua, massage ini bekerja untuk preventif. Apa maksudnya preventif itu? Jadi dia membuat seluruh peredaran darah menjadi lancar, membuat seluruh peredaran darah bekerja sebaik-baik mungkin, seperti itu. Sehingga seperti yang kemarin saya katakan, timbunan laktat ketika digunakan oleh seorang olahragawan akibat efek latihan yang berat, terjadi penumpukan laktat, sehingga melalui manipulasi yang kita berikan pada jaringan lunak itu akan dilancarkan, akan dipecah ya, melalui tekanan itu akan dipecah. Nah, sehingga ketika dia pecah, dorongan darah itu akan terurai dengan baik. Nah, kira-kira seperti itu untuk preventif. Kemudian yang ketiga, kuratif ya. Nah, kalau kuratif ini ya, bahwa sport massage hanya dapat diberikan sebatas pada jaringan tubuh yang sehat, seperti itu. Jadi maksudnya kuratif itu untuk menanggulangi keluhan-keluhan yang kemudian dibutuhkan oleh manusia agar apa? Agar menjaga stamina, seperti itu. Itu sifatnya. Pertanyaan pertama yang kalian harus jawab. Coba apa yang tadi saya katakan mengenai manfaat sport massage itu nanti dituliskan ulang ya. Dia bekerja baik secara preparatif, kemudian preventif maupun kuratif. Itu pertanyaan pertama. Oke, lanjut ke materi kedua. Nah, massage itu, mahasiswa sekalian yang saya banggakan, selain ada aspek manfaat,
ternyata ada juga kontraindikasi. Ya, saya pikir kalian semua sudah paham mengenai apa itu kontraindikasi. Kontraindikasi itu ada sedikit gangguan kepahalan pada setiap manusia yang menggunakannya, gitu ya. Nah, seperti Anda minum obat, gitu ya, minum obat. Pada setiap obat yang Anda minum, biasanya pada keterangannya itu kan selalu ada kontraindikasi. Tidak baik untuk digunakan oleh mereka yang punya penyakit jantung, hipertensi, seperti itu. Nah, sama begitu juga dengan masas. Masas ini juga ada kalahnya. Dia tidak bisa digunakan pada beberapa penyakit tertentu. Ya, saya kasih contoh cepat-cepat. Misal ya, masas itu kalau dia digunakan pada orang ya yang menderita penyakit saraf berat, ini harus benar-benar hati-hati memberikannya seperti itu. Ya. Atau dalam keadaan wanita hamil. Nah, ini juga harus benar-benar hati-hati memberikannya seperti itu. Karena pemberian yang berlebihan yang tidak sesuai dengan takaran ini nanti akan menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi seperti itu, ya. Untuk kasus-kasus cedera, masas juga harus hati-hati digunakan. Karena pada kasus-kasus cedera, pada dasarnya teknik masasnya berbeda nanti, ya. Seperti itu. Nah, itu yang berkaitan dengan kontraindikasi. Nah, pertanyaan kedua, yang pertama tadi sudah saya sampaikan mengenai manfaat. Kemudian pertanyaan kedua yang harus kalian rangkum, terangkan kembali apa yang tadi saya katakan, rangkum kembali apa yang tadi saya katakan mengenai kontraindikasi, ya. Itu pertanyaan kedua. Selanjutnya mengenai komponen spot massage. Nah, komponen spot massage ini nanti akan saya arahkan mengenai perilaku seorang masyhur seperti itu, ya. Yang pertama, syarat menjadi seorang masyhur. Jadi untuk menjadi seorang masyhur, jadi massage itu objeknya gitu ya. Kalau masyhur itu subjeknya atau pelakunya, ya. Syarat untuk menjadi seorang massage, yang pertama, dia harus paham mengenai anatomi dan fisiologi. Itulah kenapa ilmu anatomi itu selalu dikasih pada awal-awal kalian masuk perkuliahan. Karena dia akan menunjang semua ilmu, termasuk massage ini. Nah, orang yang paham mengenai detail ilmu anatomi fisiologi, menggunakan massage ini nanti akan dengan sangat gampang, dia akan sangat mudah membaca gitu, membaca mengenai ilmu uraian tubuhnya, letak ototnya di mana, letak tulangnya di mana, letak sendinya di mana, kemudian cara kerjanya ketika nanti digabungkan dengan massage yang dia berikan, itu akan terbaca dengan sangat gampang seperti itu. Nah, kemudian harus bekerja dengan kecerdasan. Apa maksudnya harus bekerja dengan kecerdasan? Masyhur itu akan melakukan tindakan perawatan. Jadi kalau dia tidak cepat berpikir, maka akan lama. Sementara kebutuhan spot massage itu pada beberapa orang mungkin sangat segera harus dilakukan, kan begitu kan. Nah, kalau dia tidak mampu mengambil tindakan dengan cepat atau lambat berpikir, dikhawatirkan nanti efeknya tidak akan mengena seperti itu, ya. Kemudian memahami kesehatan pribadi. Jadi seorang masyhur itu harus menjaga kesehatan pribadinya. Nanti pasien berlari, bau keleknya busuk gitu ya. Nah, kemudian kukunya panjang. Ini kan tidak memikirkan kesehatan pribadi. Orang nanti akan takut gitu ya. Jadi itu. Nah, kemudian perhatian khusus pada pasien. Apa maksudnya? Yang pertama yang harus kalian lakukan ketika menjadi seorang masyhur, mengatur posisi pasien. Ya. Jadi sebelum Anda memberikan perlakuan, Anda harus atur dulu tuh serileks mungkin pasiennya. Ya. Kalau tidak diatur, nanti sulitnya pada keleluasaan gerak kalian seperti itu. Nah,
Measure juga harus memperhatikan keadaan kulit pasien. Jadi kalau dia belum mandi, ya suruh mandi dulu, suruh bersihkan dulu. Supaya apa? Supaya ketika kita berikan perlakuan, maka akan muncul kenyamanan baik dari diri kita maupun pada diri pasien. Seperti itu. Penggunaan pelumas, masas itu kan harus dibantu dengan pelicin kan begitu kan, atau pelumas. Nah ini harus disesuaikan. Yang pertama harus kita sesuaikan dengan karakter kulitnya. Ya, ada takarannya gitu ya. Kemudian ada juga beberapa pelumas yang tidak cocok dengan kondisi kulit pasien. Nah, maka harus disesuaikan seperti itu. Ya. Temperatur maksudnya suhu ruangan yang saudara gunakan untuk melakukan spot massage. Ini juga harus diatur sebaik mungkin supaya jangan sampai nanti keringat saudara dalam memberikan itu netes kemana-mana kan begitu kan. Dan itu akan memunculkan ketidaknyamanan pada kondisi pasien. Ya. Nah, kemudian saat masa selesai dilakukan, saudara harus memberikan kesempatan untuk pasien beristirahat, meregangkan seluruh ototnya, merilekkan tubuhnya akibat efek manipulasi yang saudara berikan. Ya, itu. Nah, pertanyaan ketiga ini nanti aspek percakapan yang tadi saya ungkap dirangkum kembali, ya, mengenai apa yang pertanyaan ketiga, yang penjelasan ketiga berkaitan dengan syarat menjadi seorang masyhur, kemudian perhatian khusus terhadap pasien apa-apa. Nah itu kalian pahami percakapan saya, nanti kalian rangkum lagi seperti itu. Jadi sudah 3 pertanyaan. Nah, terakhir ya, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Arah, alur, dan tekanan. Maksudnya nanti ketika kalian menggunakan manipulasi spot massage ini, massage itu nanti banyak manipulasi. Nanti besok kita akan, pada pertemuan keempat, kita akan bahas bagaimana bentuk manipulasi yang ada pada spot massage. Nah, sebelum kita memberikan manipulasi, kita harus paham arah bentuk tangan kita ini nanti kemana gitu ya. Alurnya seperti apa, tekanannya harus seperti apa ya. Nah, mahasiswa sekalian, ingatkan dalam memberikan manipulasi pada pasien, arah yang harus kita selalu bangun itu arahkan manipulasi Anda pada cara kerja sirkulasi darah. Cara kerja sirkulasi darah bagaimana? Setelah dia diurai melalui pompa jantung, dia akan mengalir pada seluruh tubuh. Tapi nanti kembali lagi ke jantung kan seperti itu. Nah, artinya tekanan kita, ya, arah tekanan kita itu harus diarahkan ke jantung seperti itu. Nah, itu. Nah, kemudian jenis tekanan tergantung keinginan pasien seperti itu. Kalau pasiennya butuh kekuatan dalam menekan, maka saudara juga harus memberikan tekanan yang kuat. Ya. Tapi ada juga beberapa pasien yang tidak senang ditekan kuat-kuat. Nah, saudara harus menyesuaikan. Yang penting tekanan itu nanti tekstur bentuk otot yang kalian tuju tercapai seperti itu. Ya, semakin nyaman pasien, maka semakin besar kontribusi massage yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, pertanyaan keempat ini, arah, alur, dan tekanan juga kalian harus rangkum. Ya, kalian kalian deskripsikan kembali melalui pengantar percakapan saya. Mahasiswa sekalian, saya pikir itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Mudah-mudahan menjadi gambaran untuk episode ketiga ini. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa setiap episode tambahkan 1 subscriber, like dan komen. Tugas juga dikumpulkan pada akhir semesteran dan dirangkum, ya, dirangkum pada format nanti yang akan saya kirimkan pada ketua tingkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.